Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lunak kelompok 2, nama dosen Bapak Muhammad Sandi, Eskom LMSI. Untuk presentasi kami itu pengembangan sistem informasi stok barang berbasis web di Sia-Sia Shop. Anggota kelompok atas nama saya sendiri, Diva Putra Nugraha, terus Mas Alfian dan Mas Muhammad Alam. Latar belakang masalah di Sia-Sia Shop, sebuah usaha penjualan elektronik online di Jakarta Barat, masih menggunakan pencatatan manual untuk stok barang. Proses ini rentan terhadap kesalahan dan duplikasi data yang dapat mempengaruhi efisiensi dan akurasi pengelolaan stok. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi stok berbasis web untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk tujuan dan manfaat. Tujuan proyek ini adalah meningkatkan aktivitas dan akurasi pengelolaan stok di Sia-Sia Shop dengan sistem informasi berbasis web. Sistem ini akan memberikan laporan real-time stok barang, membantu analisis permintaan pasar, dan mengoptimalkan persediaan. Untuk manfaatnya, yang pertama, peningkatan akurasi pencatatan. Yang kedua, pengurangan kesalahan manual, kemudahan monitoring stok. Yang ketiga, laporan cepat dan akurat. Yang keempat, mendukung strategi bisnis berbasis data aktual. Ruang lingkup. Yang pertama, menjelaskan analisis masalah. Yang kedua, pilihan metode pengembangan waterfall. Yang ketiga, penjelasan komponen utama dalam kurung front-end, back-end, database, dan interaksinya. Yang keempat, penyajian diagram alur kerja yang menggambarkan proses bisnis. Metodologi waterfall. Yang pertama, analisis requirement, melakukan survei dan wawancara untuk mengumpulkan requirement dari user. Yang kedua, desain, merancang konsep dasar sistem berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang nomor 3, development, akan dibuat masa mendatang mengembangkan kode sumber berdasarkan desain yang telah dibuat, termasuk pengintegrasian dengan database dan komponen lain. Poin yang keempat, testing, melakukan testing unit integration untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Yang kelima, maintenance, memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik setelah implementasi, memperbaiki bug, dan melakukan pembaruan sesuai kebutuhan pengguna. Untuk analisis kebutuhan, saya lanjutkan ke Mas Alfian. Baik, untuk analisis kebutuhan yang ini terdiri dari kebutuhan fungsional yang terdiri dari manajemen stok, yaitu menambah atau mengedit dan menghapus data barang, melihat daftar stok barang secara real time, mengatur level minimum stok barang, dan memberi notifikasi jika stok mencapai batas maksimum. Yang kedua adalah pencarian barang. Fitur pencarian untuk menemukan barang berdasarkan nama, kategori, atau kode barang. Selanjutnya ada laporan stok, menghasilkan laporan stok barang harian, mingguan, dan bulanan, menyediakan analisis penjualan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah user management, pengaturan hak akses untuk admin dan karyawan, fitur login dan logout untuk keamanan data. Selanjutnya ada integrasi pembayaran, integrasi dengan sistem pembayaran melalui secara online untuk mempermudahkan transaksinya. Lanjut. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional ini terdiri dari keamanan. Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk melindungi data sensitif, deskripsi data saat transmisi. Selanjutnya ada kinerja. Sistem harus mampu menangani minimal 100 pengguna secara bersama tanpa penurunan performa. Waktu respon sistem tidak lebih dari 3 detik untuk setiap permintaan. Selanjutnya ada portabilitas. Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat termasuk desktop dan mobile.
Selanjutnya ada usability antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan oleh karyawan yang tidak memiliki latar belakang teknis. Tersedia dokumentasi pengguna yang jelas. Selanjutnya ada pemeliharaan. Sistem harus dirancang agar mudah dipelihara dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Next. Selanjutnya ada sistem arsitektur. Dalam sistem arsitektur ini terdiri dari front end ke back end. Pengguna berinteraksi dengan antarmuka, yaitu adalah front end, misalnya dengan mengisi formulir untuk menambahkan stok barang. Front end mengirim permintaan request ke back end menggunakan AJAX atau Fetch API, mengandung data yang perlu diproses. Back end ke database. Back end menerima permintaan dari front end dan mengolah data sesuai dengan logika bisnis. Backend mengakses database untuk mengambil, memperbarui, atau menghapus data berdasarkan permintaan tersebut. Yang ada query SQL digunakan untuk berinteraksi dengan database. Database ke backend. Database mengembalikan data yang diminta ke backend. Backend memproses data tersebut jika diperlukan dan menyampaikan respon untuk frontend. Selanjutnya backend ke frontend. Backend mengirimkan respon ke frontend, biasanya dalam format JSON berisi data yang diminta. Frontend menerima data yang memperbarui antarmuka pengguna dengan UI dengan informasi terbaru seperti jumlah stok barang yang telah diperbarui. Selanjutnya flowchart diagram. Flowchart diagram ini terdiri dari start, halaman login, input username dan password. Apabila password dan valid, maka menu ke halaman utama. Nah, habis itu lanjut ke pilihan. Pilihan mendapatkan halaman menu barang, menu supplier, menu user, dan halaman menu reports. Selanjutnya ke menu input form data barang, input form data supplier, input form data tambahan user. Selanjutnya ke menu database dan habis itu end. Dalam penjelasan flowchart diagram, start ini adalah proses dimulai ketika pengguna melakukan login, verifikasi login. Jika login berhasil, sistem melanjutkan ke langkah berikut berdasarkan peran pengguna. Jika login gagal, sistem meminta pengguna untuk mencoba lagi. Itu ada tindakan. Setelah login berhasil, maka akan menuju ke halaman utama dan pengguna memilih menu yang diinginkan. Di halaman menu barang, user dapat menginput data stok barang. Setelah sudah diinput, maka akan tersimpan ke dalam database. Di halaman menu supplier, user dapat menginput tentang pemasok barang. Setelah sudah diinput, maka akan tersimpan ke dalam database. Di halaman menu tambahan user, pengguna menginput data untuk mendaftarkan akun. Setelah sudah diinput, maka akan tersimpan ke dalam database. Di halaman reports mengambil data dari database yang akan muncul di halaman reports. Selanjutnya, end. Setelah menyelesaikan tugas yang diinginkan, proses pun berakhir. Baik, dari sini bisa dilanjutkan dengan Mas Alam. Oke, untuk prototipenya sendiri, yaitu di sini masuk melalui aplikasi halaman login memasukkan untuk username dan password. Untuk username masing-masing itu kita ada dibagi 3 aktor, yaitu username untuk admin, gudang, manajemen, dan supplier. Ketika login, login akan masuk langsung ke menu dashboard. Dashboard di sini terdiri dari ada total barang, data supplier, total quantity barang, dan user. Nah, di bawahnya itu diikuti dengan stok barang minimum, 5 transaksi terakhir untuk barang keluar dan barang masuk. Di bawahnya sendiri, jika lo masuk laporan transaksi, di sini bisa masuk bisa menarik untuk laporan transaksi itu ketika barang masuk atau barang keluar, dan memasukkan untuk tanggalnya, bisa dicetak juga gitu. Dan untuk tampilan supplier sendiri, di sini ada beberapa tabel
Nah, salah satunya ini tabel data supplier. Di sini ada nama supplier untuk nomor teleponnya dan berikut dengan alamatnya. Nah, untuk supplier sendiri itu bisa menambahkan supplier. Nah, di sini ada form tambah supplier. Itu input nama supplier, nomor telepon, dan alamat supplier. Nah, ketika masuk ke menu barang, transaksi itu bisa masuk ke menu tambah barang. Di sini juga ada data barang yang sudah terinput, dan jika lo mau mengedit, di sini akan masuk ke form edit barang. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Alam lanjutkan ke Mas Diva, silakan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.